Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Andara TV dimanapun berada, yang saya hormati dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kewajiban kita kepada sesama manusia. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Andara TV yang saya hormati, saat ini kita dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita masih dalam suasana menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah Corona atau COVID-19 yang mengharuskan kita di rumah saja. Mudah-mudahan ujian ini dapat kita jalankan, kita sikapi dengan penuh kesabaran. Karena insya Allah dengan kesabaran Allah akan memberikan balasan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena hidup ini adalah pengorbanan. Kita berkorban untuk diam di rumah, tidak ke sekolah. Orang tua berkorban mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Insya Allah semua itu tidak ada yang sia-sia. Sekian bulan kita sudah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tanpa terasa kita sudah akan memasuki Idul Kurban, di mana Allah juga menguji kesabaran iman daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Betapa berat ujian para nabi tersebut. Kalau dibandingkan dengan ujian kita, belum sebanding. Para nabi itu melalui ujian dengan kesabaran. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya satu-satunya. Nabi Ismail dengan imannya, dia hadapi ujian ini dengan sabar. Dia katakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar." Seperti itulah kesabaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Insya Allah kita pun menjalani masa-masa yang memprihatinkan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Dan insya Allah kita pun mau melaksanakan kurban yang disunahkan Allah kepada kita. Karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki Idul Kurban. Kalau sekarang tanggal 17 Juli, insya Allah tanggal 31 Juli kita sudah berada di tanggal 10 Idul Adha atau bulan Haji atau Zulhijjah, di mana pada saat itu umat Islam disunahkan untuk melaksanakan kurban. Mudah-mudahan walaupun di suasana seperti ini kita masih tetap bisa menyisihkan harta yang kita cintai untuk kita melaksanakan kurban. Karena berkurban itu
bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban itu adalah sunnah muakkad, dan kurban disandingkan perintahnya dengan perintah sholat. Dalam surah Al-Kautsar difirmankan Allah, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan sembelihlah kurban. Sholat adalah hal yang utama, kewajiban pokok bagi umat Islam untuk melaksanakannya dan menjadi sesuatu amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat 5 waktu. Jadi kurban yang disandingkan dengan ibadah sholat ini juga mengandung makna yang penting, bahwa dengan berkurban kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkurban berharap nilai takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berkurban, menyembelih hewan, Allah tidak mengambil apapun. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak mengambil dagingnya, tidak mengambil darahnya, tetapi yang Allah ambil, yang Allah nilai adalah takwa dari kalian. Jadi dengan kita melaksanakan kurban berarti kita mendekatkan diri kepada Allah untuk berharap mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang-orang yang bertakwa itu Allah sudah janjikan bahwa orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan walaupun di saat yang sulit seperti ini kita masih menyisihkan harta kita. Kita ingat bahwa harta kita itu tidak akan kita bawa mati. Ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa hanyalah amal kita. Ketika anak Adam wafat, semua amalnya putus kecuali 3, yaitu amal jariah atau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan juga ketika kita wafat, semua kita tinggalkan. Yang mengikuti kita ketika kita dimasukkan ke dalam lahat, yaitu hanya amal kita. Ketika kita wafat, ada 3 yang mengikuti si mayit. Nabi bersabda, yatba'ul mayit salatu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u usnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Orang yang wafat, orang yang meninggal dunia diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, keluarganya, kemudian hartanya, dan amalnya. Maka yang 2 pulang, yaitu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahidun, dan yang kekal tetap mengikuti sampai ke lubang lahat, amaluhu, yaitu amal perbuatannya. Karena itu kita selama hidup di dunia ini berusaha beramal soleh, melakukan hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap, kita bertaubat ketika ada hal-hal
yang tidak diridai Allah yang kita lakukan, kita bertaubat, kita beristighfar. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah, perbuatan-perbuatan yang buruk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, hanya amal soleh yang ikut kita ke dalam liang lahat kita. Sehingga liang lahat kita itu menjadi liang lahat yang luas, yang menyenangkan karena adanya amal kita, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hadirin hadirat, pendengar TV, televisi Andara yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah untuk bisa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan, dan mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk pemirsa Andara TV yang saya cintai. Demikian, bila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.